kalian hari ini? Sehat semua kan? Masih jumpa lagi dengan Bu Desita dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, dan pembelajaran kedua. Pada pembelajaran ini kita akan mengenal tentang apa itu kalimat penolakan yang pertama. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang penerapan sila-sila Pancasila namun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju, membantah, atau kalimat bantahan kepada orang lain. Jadi, semisal ada si A mengatakan pendapatnya bla bla bla. Nah, kita tidak setuju dengan pendapat si A tersebut, maka kita bisa menggunakan kalimat penolakan. Namun, kalimat penolakan ini harus kita gunakan dalam bahasa yang santun. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena supaya orang yang kita tolak itu pendapatnya tidak merasa tersinggung atau kecil hati. Bahasa yang santun itu yang bagaimana, Bu Guru? Nah, bahasa yang santun yang dapat kita gunakan itu dengan menggunakan kata minta maaf, terima kasih, lain kali ya, dan kata-kata lainnya yang lebih sopan. Coba Bu Desita beri contoh ya. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Atau bisa juga dengan lain kali ya, karena saya sedang ada acara. Bisa juga dengan kata terima kasih, tapi saya tidak suka roti keju ini. Nah, itu bisa ya, itu bahasa-bahasa yang lebih santun. Nah, anak-anakku bisa mencari contoh-contoh kalimat penolakan lainnya atau bisa mencoba membuatnya ya. Oke? Itu tentang kalimat penolakan. Nah, Bu Desita sekarang akan membacakan sebuah percakapan yang di dalamnya itu terdapat beberapa kalimat penolakan. Disimak ya anak-anak. Bisa sambil membuka bukunya, buku paket tema 1 halaman 149. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Yang pertama, Udin. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Itu. Wah, iya, airnya juga tergenang. Udin menjawab. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu datang. Membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Edo. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Udin menjawab lagi. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo memberikan pendapat lagi. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan. Misalnya, membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju dong. Waduh, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke aliran got. Nah, sudah mengerti apa maksud dari percakapan tadi?
Jadi itu intinya ya, ada aliran got yang tersumbat. Nah, si Udin itu mengusulkan untuk mengajak teman-temannya bergotong royong membersihkan got. Namun teman-temannya kurang setuju karena merasa mereka masih terlalu anak-anak untuk membersihkan karena itu pekerjaan yang cukup berat. Lalu tadi ada Edo kalau tidak salah itu mengusulkan untuk coba bilang ke Pak RT, jadi nanti bisa bekerja sama. Anak-anak itu membantu orang tuanya membersihkan got supaya aliran gotnya tidak tersumbat dan tidak terjadi banjir. Dari percakapan yang Budi Sita bacakan tadi, anak-anakku bisa membaca kembali percakapan tersebut dibantu dengan ayah bunda di rumah dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Disimak ya anak-anak. Pertanyaan nomor 1. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Nomor 2. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan tersebut? Nomor 3. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan pada percakapan tersebut. Nomor 4. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, Bunda Sita sudah punya 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan ini bisa anak-anakku tulis jawabannya di buku tematik anak-anak. Mengerti? Berdasarkan usulan atau pendapat Udin dan kawan-kawannya tadi, akhirnya para warga bergotong royong untuk membersihkan got. Sampah-sampah yang menyumbat diambil dan dikumpulkan supaya tidak menyebabkan banjir. Udin, Edo, Badu, dan teman-teman lainnya juga ikut membantu meringankan pekerjaan tersebut. Namun, keluarga Dayu meminta izin kepada ketua RT untuk datang terlambat karena harus pergi ke gereja. Sebagai ketua RT, beliau mengizinkan keluarga Dayu. Nah, sikap ketua RT pada permasalahan tadi merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat. Ada lagi contoh yang lainnya, misal tidak memaksakan kehendak orang lain untuk menganut agama yang kita anut. Jadi contoh penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat, misalnya 1. Mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menghormati atau sopan santun kepada keluarga atau seseorang yang lebih tua. Yang ketiga, membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Sekarang Bunda Sita sudah selesai dalam menerangkan tentang kalimat penolakan dan juga sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila pertama dan kedua ya. Sekarang Bunda Sita akan meminta anak-anakku untuk menulis contoh penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Boleh menggunakan contoh yang sudah Bunda Sita sebutkan tadi, atau boleh juga menggunakan pendapat dari anak-anakku semuanya. Oke, mengerti? Budi Sita ulang lagi ya. Hari ini adalah tugasnya menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan tadi. Lalu yang kedua, menuliskan sila-sila Pancasila, contohnya yang ada di lingkungan masyarakat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam Bunda Sita memberikan materi maupun soal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah. Oke anak-anakku? Bye-bye.